Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah. Ala kulli harfin kutiba bil abidin wa ridina dolankum menjamin sunnah ala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil bidarin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalis. Fasal yang ketiga fi sana'is Syafi'i ala asatidatihi wa masyayikhihi. Pasal pada membicarakan memujinya Imam Syafi'i atas guru-guru beliau dan syekhnya beliau. Karena yaqulu laula Malikun wa Sufyanu la dhahaba ilmun Hijazi. Beliau berkata memuji guru beliau, jikalau tidak ada Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, niscaya hilanglah ilmu yang ada di kota Hijaz ini. Wa qala idza jaa pamalikun an-najmu. Berkata ia Imam Syafi'i, apabila datang itu ilmu, maka Imam Maliklah itu sebagai bintangnya. Wa qala kana Malikun idza syakka bi syai'in minal hadisi tarakahu kullahu. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, adalah Imam Malik apabila ragu-ragu pada masalah sesuatu daripada hadis Rasulullah, maka beliau tinggalkan semuanya. Jadi kalau ragu-ragu apakah ini hadis Rasulullah atau kada, saking sidin apiknya sidin tinggalkan. Wa haka Syafi'i annahu itama'a Malik wa Abu Yusuf. Mengikaitkan Imam Syafi'i bahwasanya terkumpul Imam Malik dan Syekh Abu Yusuf. Abu Yusuf itu daripada mazhab Imam Hanifah. Indar Rasyidi di sisi Khalifah Harun ar-Rasyid, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid. Fatakallama fi wuquf, maka keduanya bicara masalah wakaf, harta wakaf. Artinya antara Imam Malik dan Abu Yusuf bicara masalah wakaf. Wa ma yahbisuhun nas, dan apa-apa yang menahan akan dia oleh manusia. Faqala Ya'qub hadza batilun. Lalu berkatalah Ya'qub, ini perbuatan yang batil, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam jaa bi itlaqil habsi, bahwasanya adalah Nabi Muhammad SAW datang ia dengan melepaskan itu habsi, menahan daripada harta wakaf. Faqala Malik radhiyallahu an, innama jaa bi itlaqi habsin makanu yahbisunahu li alihatihim minal bahirati wa saibati wa amal waqfu fahada waqfu Umar bin Al-Khattab ista'dana bis aslaha wasabbil samarataha. Pernah Sayyidina Umar mewakafkan sesuatu, lalu dia minta izin kepada Nabi SAW. Ujar Rasulullah, tahan olehmu asalnya, artinya wakafnya itu ikam ikuti, tapi hasilnya itu nang ikam julung. Jadi kalau engkau mewakafkan sesuatu, misalnya kebun, wakafakan aja. Artinya kada usah kebunnya itu dijulung ke orang lain, tapi engkau wakafakan, tapi hasilnya itu misalnya buahnya, karena engkau mewakafakan, buahnya itu nang dibariakan, bukan lawan kebun-kebunnya.
hadawak Zubair fa'adzal khalifah bihadza wa baqiya Yaqub mutahayyiran. Dan ini wakafnya Zubair. Maka merasa ajaiblah itu khalifah dengan perkataan ini Imam Malik, dan tinggallah itu Yaqub mutahayyiran, bingung. Yaqub itu maksudnya Abu Yusuf. Wa kana Syafi'i yaqulu ma a'lamu ba'da kitabillahi ta'ala asahu min Muwatta Malik. Tidaklah aku mengetahui setelah Al-Quran yang paling sahih kecuali kitab Muwatta Imam Malik. Wa qila li Syafi'i hal ra'aita ahadan mimman adrakta misla Malik ibni Anas. Lalu orang pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah engkau pernah melihat akan seseorang daripada orang-orang yang engkau perdapati seumpama guru engkau Malik bin Anas? Faqala sami'tu man taqaddamna fil ilmi wasini yaquluna ma ra'ana misla Malik ibni Anas. Aku ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an, mendengar orang-orang yang terdahulu daripada kami pada masalah ilmu dan umur, mereka mengata, kami tidak pernah melihat seumpama ini Malik bin Anas. Pakai Pak nara mislahu, bagaimana kami melihat seumpamanya. Pokoknya ujar bahasa kita, Imam Malik bin Anas itu orang yang paling alim. Karena Malik bin Anas itu guru daripada Imam Syafi'i, dan Sidin memuji paguruan Sidin nang kaya itu. Pokoknya ujar Sidin, anu guruku Malik bin Anas alim. Karena madkhusuyuh min azimil kurubat, memuji paguruan itu sepaling besar kurubat, mendekatkan diri kepada Allah. Kita pun wajar aja memuji bini kita nang paling bengkeng. Kalau orang memuji juga bininya paling bengkeng, itu silahkan. Tapi kita sebagai suami ketika punya istri, kita memuji bini kita yang paling bengkeng. Ketika itu juga ketika kita punya guru, kita yakin guru kita itu lebih alim atau paling alim daripada orang lain. Qala Syafi'u inna Malikan kana muqaddiman inda ahli ilmi bil Madinah wal Hijazi wal Iraqi afil fadli. Berkata Imam Syafi'i adalah Imam Malik adalah sidin itu nang pendahuluan di sisi ahli ilmu, baik di Madinah, baik di Hijaz, baik di Irak, fil fadli pada kelebihan beliau, ma'rufan indahum bil itqani fil hadis wa bi mujalasatil ulama. Dan sidin itu dikenal orang bahwasanya sidin itu ahli hadis, dan sidin itu ketujuh di majelis ulama, duduk bergaul lawan ulama. Kakawanan sidin itu ulama-ulama. Wa kana Ibnu Uyainah, dan adalah Sufyan bin Uyainah, idza dzakarahu rafa'a dzikrahu wa haddatsa anhu. Adalah Sufyan bin Uyainah, apabila ia menyebutkan akan Imam Malik, maka dia rafa'a dzikrahu, dia mengangkatkan akan itu sebutannya, wa haddatsa anhu, dan ia menghadiskan daripadanya. Wa kana Muslim bin Khalid Al-Janzi bahwa mufti ahli Makkah wa alimuhum, adalah Muslim Ibnu Khalid Al-Janzi, beliau muftinya ahli Makkah dan orang alim di ahli Makkah fi zamani, pada zamannya. Yaqulu jalastu Malik bin Anas fi hayati jama'atin minat tabi'in. Aku duduk dengan itu Malik bin Anas pada ketika hidup jamaah daripada para tabi'in. Fi hayati jama'atin
minat tabi'in. Fa in qala qailun lamma kana halu Malik fil ilm mad-din ma dzakartum wa kana ta'zimul ustadzi wajiban ala kulli muslimin. Dan jikalau ada orang yang mengata manakala adalah halnya Imam Malik pada masalah ilmu dan masalah agama apa yang telah kamu sebutkan dan adalah ta'zimu ustadzi wajiban ala kulli muslimin, maka adalah mentakzimkan perguruan itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Adalah mentakzimkan guru itu kewajiban atas setiap orang Islam. Wa kana ta'zimul ustadzi wajiban ala kulli muslimin. Wa kana ta'zimul ustadzi wajiban ala kulli muslimin. Mentakzimkan itu guru, mentakzimkan itu ulama, mentakzimkan itu orang saleh kewajiban atas setiap orang Islam. Pakai Pak Kaifa aqdama Syafi'i ala mukhalafatihi wa kaifa jawaza min nafsi ay yadha'al kitaba alaihi. Wal jawab qala al-Baihaqi qara'tu fi kitabi Abi Yahya Zakaria ibn Yahya As-Saji anna Syafi'iyya radhiyallahu an innama wada'al kitaba ala Malik li'annahu balaghahu anna bil Andalusi qalan suwatan limalikin yastaski biha wa kana yuqalu lahum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum qala ma faqala Syafi'iyyu inna Malikan adamiyun qad yukhti'u wa yaghlitu wa sara dzalika da'iyan li Syafi'i lawat il-kitab ala Malikin. Pernah terjadi, berkata Imam Baihaqi, adalah aku membaca di dalam kitab Abi Yahya Zakaria ibn Yahya As-Saji bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah sidin meletakkan kitab atas itu Imam Malik, karena sesungguhnya sampai akan dia bahwasanya di Andalus itu ada satu kopiah bagi Imam Malik minta hujan, mereka bertawasul dengan kopiah yang ada dan adalah dikatakan orang bagi mereka itu. Bersabda Rasulullah SAW, maka berkatalah mereka itu bagi mereka itu, berkatalah itu Imam Malik, maka berkatalah Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Malik itu sidin manusia juga. Qad yukhti'u wa yaghlitu, yang namanya manusia itu terkadang bisa tersalah. Fasara dzalik ala Malikin, maka dengan sebab perkataan Imam Syafi'i Imam Malik itu bisa tersalah juga, maka jadilah yang demikian itu da'iyan li Syafi'i, Imam Syafi'i itu dipanggil ila wad'il kitab, kepada meletakkan itu kitab ala Malikin atas itu Imam Malik. Wa kana yaqulu an af'ala dzalika walakini istakhartu Allah ta'ala fi sanatin. Wa qala Rabi'u sami'tu Syafi'i yaqulu
qadimtu Misra wala arifu anna Malikan yukhalifu min ahadithihi illa sittata asara haditsan. Berkata Ar-Rabi, aku mendengar daripada Imam Syafi'i berkata, iya, aku datang ke kota Mesir dan aku tidak kenal bahwasanya Imam Malik itu menyalahi daripada hadisnya Rasulullah kecuali ada 16 hadis. Fa nadartu fa idza huwa yaqulu bil asli wa yada'ul far'a wa yaqulu bil far'i wa yada'ul asla. Di dalam hadis tersebut dia mengambil yang asal, tinggalkan yang furu', tapi terkadang ambil yang furu', tinggalkan yang asal. Ambil yang furu', tinggalkan yang asal. Wa aqulu ana nukila anna Aristotelisa al-Hakima, Aristotelisa seorang ahli filsafat, tu'alimul hikmata min Aflatun, dia belajar ilmu itu daripada Aflatun. Summa khalapahu faqila laka fa fa'alta dzalika faqala ustadzi sadiqi wal haqqu sadiqi fa in tanaza'na fal haqqu aula bi sadaqati. Ketika itu Aflatun berucap bahwasanya Aristoteles itu guruku, ustadzi sadiqi, guruku itu kawanku, dan kebenaran itu kawanku. Tetapi fa'in tanaza'na, dan jikalau kami berbantah-bantahan beda pendapat, fal haqqu aula bisadaqah, maka hendaklah kita mengambil yang benar, itu lebih utama daripada itu pertemanan. Walaupun aku jusidin berteman juga, tapi nang mana nang bujur, maka nang bujur itu nang diumpati. Kalau gara-gara bakawan jusidin lalu kebenaran itu kita tinggalkan gara-gara faktor bakawan, jangan. Ambil itu fal haq aula bi sadaqati. Wa hadzal ma'na bi ainihi walladhi hamala Syafi'i ala idhari mukhalafati Malikin. Dan Imam Syafi'i itu Sidin pun pernah bertentangan pendapat itu dengan guru Sidin Imam Malik. Sidin pernah bertentangan pendapat itu dengan guru Sidin sendiri, yakni Imam Malik. Walladhi yadullu ala sihhati ma dzakarna anna al-kitaba alladhi wada'u Syafi'i radhiyallahu an ala Malikin qala fi qawlihi idza salama bahwa sabitun an Rasulullah salama wa sabitu an Rasulillah la yutraku illa idza wajada idza wujida haditsun yukhalifu wa idza ikhtalafatil ahadisu palil ikhtilaf biha wajhani. Dan yang menunjukkan atas sahnya apa yang telah kami sebutkan tersebut adalah Alkitab alladzi wada'u Syafi'i, adalah kitab yang meletakkan akan di Imam Syafi'i radhiyallahu an daripada itu guru Sidin Imam Malik. Seperti perkataannya, apabila yang menceritakan itu orangnya dipercaya dan dia mengambil daripada orang yang dipercaya, dan orang yang dipercaya itu mengambil daripada Rasulullah SAW bahwa sabitun an Rasul, dan hadisnya itu tetap dari Rasulullah,
dan yang tetap daripada Rasulullah itu jangan kita tinggalkan. Yang menghadiskannya itu orang yang dipercaya, dia mengambil ilmunya daripada orang yang dipercaya, dan dia yang dipercaya itu mengambilnya dari Rasulullah. Maka apa yang dari Rasulullah itu la yutrak, jangan kita tinggalkan, illa idza wujida hadisun yukhalifu, kecuali apabila ada hadis yang menyalahi akan hadis yang terdahulu. Wa idza ikhtalafatil ahadisu, apabila hadis itu berlain-lainan, falil ikhtilafi fiha wajhani, maka yang berlain-lainan itu ada dua jalan. Al awal ayakuna fiha nasihun wa mansukhun. Pertama, ada hadis itu ada nasih, ada mansukh. Hadis yang dinasah dan yang dimansuh. Wa yu'malu bin nasihi wa yutrakul mansuh, maka yang diamalkan itu an-nasih, yang menasah, daripada dan tinggalkan yang dimansuh. Seperti ada hadis Rasulullah, kuntu nahaitukum ziyaratal kubur, aku melarang kamu ujar Rasulullah ziarah kubur. Hadisnya kayak itu. Lalu itu dinasah dengan sambungan hadis tadi, fazuruha, maka ziarahi olehmu akan dia. Itu kan karena ada naranya nasih mansuh. Jadi yang asalnya itu ziarah kubur itu dilarang, lalu dinasah dengan fazuruha, maka ziarahi olehmu akan dia. Maka nang diambil ujar sidin nang nasih tadi, karena nang mansuh hadis nang kuntu nahaitukum itu sudah dinasah atau diamandemen dengan hadis berikutnya nang fazuruha. Nasih mansuh itu ujur ini diamandemen. Lain lagi kenapa ilmu nang kita apa sini nang kita tuntut. Asani Allah yutamayyadun nasi anil mansuhi biha hadha nadhab ila isbat riwayatini wa idza takafa'a dhahaba ila asbahil hadisaini bi kitabillahi ta'ala wa asbahahum bi hadisin akhara fa in kana yurwa an ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadis sun yuwafiquhu thumma lam yazidhu watun wa hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustaghnin wa in kana yurwa an ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun yukhalifuhu lam altafit ila man khalafahu wa hadithu Rasulullah aula bi ayyu khadaminu. Ada hadis Rasulullah, ada pendapat daripada Imam Mutahid yang di luar daripada apa naranya, daripada itu hadis Rasulullah, maka yang lebih utama kita ambil yakni hadis Rasulullah. Artinya ada Imam Mutahid pendapat seperti ini, hadis Rasulullah seperti ini, maka ujar sini ambil itu hadis Rasulullah. Wa hadisu Rasulillah aula bi ayyu khadamihi, bahwasanya itu yang kita ambil. Walama qarara asy-Syafi'i hadhil qaidata dzakara anna Malikan itabara hadhil qaidata fi ba'dil mawadi dunal ba'di summa dzakara masailati tarakal akhbar sahihata biha liqauli wahidi minas sahabati aw liqauli ba'di tabi'in aw li ra'yi nafsihi. Terkadang yang namanya pendapat itu ujar sidin, bisa pendapat itu perkataan salah satu daripada sahabat, atau perkataan sebahagian itu tabi'in, atau perkataan li ra'yi nafsihi, pendapat itu imam sendiri,
li ra'i nafsihi, thumma dzakara ma taraka fihi min aqawili sahabati li ra'i ba'di tabi'in aw li ra'i nafsi, wa dzalika annahu rubbama yadda'i al-ijma' wa huwa mukhtalifun bih. Tsumma bayyana Syafi'i anna ijma' ahlil madinati hujjatun qaulun dhaifun, wa dzakara min hadzal babi amsilatun minha anna malikan qala aqulu ajma'un nas ala anna sujudal Qur'an ihda asyarata sajadatan, seperti perkataan Imam Malik, ijma' itu manusia sujud tilawah itu ada 11 di dalam Al-Qur'an. Walaysa fil mufassal min asy'un summa waqat an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi sama unsyaqqat. Tetapi Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sujud ketika baca idzas sama unsyaqqat. Wa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sajada fin najmi, dan Sayyidina Umar bin Khattab itu sujud ketika di surah An-Najm. Waqad rawas sujud fi mufassal anin Nabi alaihi salam wa an Umar wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma wala tashiri minan nasi alladziina ajma'u annahu la sajadata fil summa bayyana anna aktsaral fuqaha dhahabu ila anna fil mufassali sujudan. Wa minha anna Malikan za'ama anna nasa ajma'u ala annahu la sajadata fil haji illa marratan wahidatan. Seperti lagi ada perkataan Imam Malik yang beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik sujud tilawah itu ada 11, tapi menurut Imam Syafi'i ada 13. Ada lagi perkataan daripada Imam Malik, an-nasa ijma', manusia ijma' mereka itu bahwasanya tidak ada sujud di surah Al-Hajj kecuali sekali. Wa huwa yarwi an Umar wa ibn Umar annahuma sajada fil hajji sajadatain. Tetapi di surah Al-Hajj itu ada 2 ayat yang 2 kali sujud. Summa qala asy-Syafi'i wa la tasyiri man haula'il mujma'un alladziina la yusammuna. Dan aku jadi Imam Syafi'i tidak tahu siapa yang dimaksud Imam Malik nang mereka itu ijma'. Kalau mereka mengatakan ijma', tetapi diriwayatkan di surah haji itu 2 kali sujud tilawahnya. Fa inna la na'rifuhum wa la yukallifullah ahadan ayakhudha dinahu an man la ya'rifuhu, dan Allah tidak memberati seseorang bahwa mengambil ia akan agamanya daripada orang yang tidak ia kenal akan dia. Wa mina anna ma akhbarna Malik an Zubair an Atha ibni Abi Rabahin an Ibni Abbas anu suila an rajulin waqa'a ahlahu wa huwa muharramun wa huwa bimina qabla ayyufidha fa amarahu ayyanhara badanatan. Setengah daripada perbedaan dengan guru Sidin Imam Malik, apa yang menghabarkan akan kami Imam Malik daripada Zubair, daripada Atha ibni Abi Rabah, daripada Ibni Abbas, bahwasanya Sidin ditanyakan seseorang yang jima dengan istrinya ketika dia ihram, dan walhal ia ketika itu masih di kota Mina. Artinya apa hukumnya ketika orang itu jima walhal dia masih ihram dan ia ketika itu di kota Mina, qabla ayyufidha, sebelum ia menyempurnakan itu hajinya. Fa amarahu ayyanhara badanatan, maka
Imam Malik menyuruh supaya ia berkorban dengan seekor unta. Qala Asy-Syafi'i wa bihadza na'khudhu. Dan dengan pendapat ini ujar Imam Syafi'i kami mengambil pendapat tersebut. Wa qala Malik alaihi umratun wa hijjatun saniyatun wa badanatun. Ujar Imam Malik, lawan orang yang jima ketika ia masih ihram di Mina, walaupun di Mina tersebut, maka hendaklah ia yakni umrah dan naik haji yang kedua kali serta bayar dam yakni unta. Kalau Imam Syafi'i cuman bayar untanya. Rawahu an Rabi'ahu an Saurin an Yazid an Ikrimah yadhunnuhu an Ibni Abbas fa in kana qad taraka qala Ibni Abbas la ra'a Rabi'ata fa huwa khata'un wa in kana qad tarakahu li riwayat fa huwa yusi'ul qala fi Ikrimah wa la yara li hadin ayaqbala haditsahu wa huwa yurwa an Sufyan an Ata'in Ibni Abbasin khilafun wa Ata'un sikatun indahu wa indan nasi. Qala Syafi'i wal ujmu ayaqula fi Ikrimah ma yaqulu thumma yahtadu ila syai'in min ilmihi yuwafiqu qawlahu wa yusammihi marratan wa yaskutu anhu ukhra wa yurwa an Saur ibn Yazid an Ibni Abbas fi radha'i wa dhabahi nasara Arab wa ghairihi wa yaskutu an dzikri Ikrimah wa inna ma hadatsahu Thaurun an Ikrimah wa hadha min al-umur allati yanbaghi li ahli ilmi ay yatahaffadhu minha. Fahadha hikayatu ba'di ma dzakara Syafi'i fi kitab alladhi wadahu ala Malikin wa liqailin ayakul hasul hadzal i'tiradati yarji'u ila harfaini al-i'tiradul awal anna Malikan yarwil hadis summa innahu yatrukul amal bihi li ajli anna ahlal madinati penjelasan tersebut adalah Imam Malik Sidin meriwayatkan itu hadis, kemudian dia meninggalkan mengamalkan hadis tersebut karena bahwasanya ahli Madinah ketika itu mereka meninggalkan akan mengamalkan hadis tersebut. Wa hadza yaqtadi ala dha'fin fihi imma li ajli yati aw li ajli annahu wujida nasihun. Adapun perkataan Imam Malik Sidin kadang mengamalkan dengan pendapat ulama Madinah tersebut, boleh jadi mereka itu tidak adil atau karena riwayat mereka itu lemah. Wa ala jami'i takdirati fatarkul amal bihi wajibun. Ketika kita sudah meragukan seseorang bahwa pendapat itu lemah, maka misalnya meninggalkan amal dari hadis tersebut wajibun, hukumnya wajib. Fa in qalu fala'allahum itaqadu fi hadzal hadisi ta'wilan khati'an fa adli dzalika ta'wil al khati tarakul amal bihi wa ala hadza takdir la yalzamu min tarkihim al-amal bil hadisi husulu dha'fin fihi. Tidak semua orang meninggalkan hadis itu karena menunjukkan hadis itu dhaif. Belum tentu. Jadi sini kenapa orang kadang mengamalkan sesuatu walaupun itu tertulis di hadis bukan menunjukkan hadis itu dhaif. Qulna inna ulama al-Madinati ladzanu kanu qabla Malikin. Yang dimaksud ulama-ulama Madinah itu yakni sebelum Alhamdulillah adalah ulama Madinah itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyaddahum mukhalatatan li sahabah, dan ulama-ulama Madinah itu orang yang paling bersangatan mereka bergaul dengan sahabat. Wa aqwahum, yang paling kuat suka pada ini urusan agama. Wa ab'adama il madinati ala zahiri khabaril wahid, maka nyatalah
apa yang telah kami sebutkan, menangnya amal ulama-ulama Madinah atas zahirnya khabar seseorang. Walaysa hadza qaulan bi anna hujjatun, bal hadza qaulun bi anna amalahum idza kana ala khilafi dhahiril hadisi aw wa dha'fan fil hadisi. Wa ma yu'akkadu ma dzakarnahu ma rawa al-Baihaqi fi kitab manaqib Syafi'i bi isnadihi an Yusuf in nazartu Syafi'i bi syai'in faqala wa laka illa nushan idza ala syai'in fala tadkhul qalbaka syakkan annahu al-haqqu wa kullu ma ja'aka wa qawiya kullal quwwati lakinnaka lam nara lahu bil madinati aslan fala ta'ba bihi wala taltafit ilaihi wa aqulu hadzal kalam sarihun fi idza dzakara al-athar famalikun kan najmi hadza jumlatu ma yata'allaqu bi hadzal hadisi. Wa amma Sufyan bin Uyainah faqala Syafi'i ma ra'ait dan jama'allahu fihi min alatil fatwa ma jama'a fi Sufyan bin Uyainah. Adapun Sufyan bin Uyainah itu salah satu guru daripada Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i tidak melihat akukan seseorang yang Allah mengumpulkan padanya daripada alat-alat itu ilmu fatwa kecuali itu ada dengan Sufyan bin Uyainah. Maraitu wahadan ahsana tafsiran lil hadis minhu, dan aku tidak melihat seseorang yang paling baik tafsirnya bagi satu hadis kecuali itu guruku Sufyan bin Uyainah. Wa maraitu wahadan akaffa anil fityati minhu wa lam anna law istaghalna bi naqli ma dzakara Syafi'i min manaqibi asatidati wa masyaikhihi la talal kitab. Kata ilmu, jikalau kami sibuk dengan memindahkan apa yang menyebutkan akan di Imam Syafi'i pada beliau, niscaya panjanglah ini kitab. Falnaqtasir ala hadzal qadri fa fihi kifayatun. Al-Fasur Rabi pasal yang keempat fi auladi Syafi'i, pasal yang keempat pada bicara masalah anaknya Imam Syafi'i. Zaujatu Syafi'iyya Hamdah bintu Nafi' ibnu Ambasata ibni Amrin ibni Utsman bin Affan. Istrinya Imam Syafi'i itu yakni Ibni Idris wahwa al-akbar min waladi. Pertama anak beliau Abu Utsman yakni Muhammad bin Idris, wa kana qadhi Madinati Halba bi Syam, adalah beliau jadi qadhi di kota Halba di kota Syam. Walau ibnun akhar, dan bagi Imam Syafi'i ada anak yang lain, yuqalu lahu Abul Hasan bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mata Syafi'i wa huwa tiplun, dan meninggal Imam Syafi'i dan ia masih kecil, wa huwa min Sariyah. Wali Syafi'i min imra'atihi al-Utsmaniyah ibnatani Fatimah wa Zainab, dan Imam Syafi'i dari Utsman istri Sidin itu punya anak perempuan dua, Fatimah wa Zainab. Al-Faslu Khamis fi hikayati ba'dima alaihi wa ta'zimi lahu. Pasal yang kelima pada hikayat sebagian apa yang dikatakan oleh para imam daripada memuji kepada Imam Syafi'i dan mereka membesarkan kepada Imam Syafi'i. Zakaru menyebutkan mereka itu annahu lamma adkhala Syafi'i ala Harun ar-Rasyid, manakala masuk Imam Syafi'i ini mengilangi Khalifah Harun ar-Rasyid, wa sami'a kalamah, dan ia katanya qala aksarallahu
bi ahli mislak. Maka ulama-ulama itu mengatakan kepada Imam Syafi'i, mudahan Allah membanyakan seperti engkau. Mudahan Allah membanyakan seperti engkau. Walamma nadhara Muhammadul Hasan wa qata'ahu wa balagal khabar ila Harun ar-Rasyid qala amma ilmu Muhammad bin annahu idza nadhara rajulan min Quraisyin annahu yaqta'uhu sa'ilan kana aw mujiban. Manakala mendebat itu Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hasan ini sahabat-sahabat daripada Imam Abu Hanifah, mendebat kepada Imam Syafi'i, wa qata'ahu, maka mengalahkanlah Imam Syafi'i akan dia, wa balagal khabar ila Harun, dan sampai kabar kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, wa qala amma ilmu Muhammad bin Hasan annahu idza nadhara rajulan min Quraisyin annahu yaqta'hu, bahwasanya adapun ilmu Muhammad bin Hasan itu ketika berdebat dengan seseorang daripada orang Quraisy, yakni Imam Syafi'i, pasti Imam Syafi'i itu mengalahkan akan dia, baik ia bertanya ataupun ia menjawab. Wa amma Malik bin Anas faqad dzakarna fi babi rihlati Syafi'i ilahi annahu lamma sami'a kalamahu nadhara wa kana lahu firasatun faqala lahu masmuk wa qala Muhammad. Adapun Imam Malik sidin ketika bertanya kepada Imam Syafi'i, siapa nama engkau? Maka ujar Imam Syafi'i, namaku Muhammad. Faqala ya Muhammad itagila wa tanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun. Ujar Imam Malik, hai Muhammad, takut kamu kepada Allah dan jauhi maksiat, karena engkau akan menjadi ulama yang besar. Yakunu laka sya'nun. Warawal Khatib pada da'an Abdurrahman ibni Mahdi an Malikin qala ma atani Quraisyun afham min hadzal fata, yani Asy-Syafi'i, bahwasanya tidaklah mendatangi akan aku, ujar Imam Malik, dari orang Quraisy nang paling paham, nang paling cerdas itu kecuali Imam Syafi'i. Wa ma Sufyan bin Uyainah Paruyana Syafi'i kana fi majlisi Sufyan. Adapun guru Sidin Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Imam Syafi'i ini ketika di majlis Sufyan, farawa Sufyan hadisan min ar-raqaqi fagusya ala Syafi'i faqala faqila ya Aba Muhammad mata Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i faqala in mata Syafi'i faqad mata afdalu ahli zamani. Ketika itu Sufyan bin Uyainah bicara masalah sesuatu hadis, maka Imam Syafi'i itu, hai Abu Sufyan, bahwasanya hai Abu Muhammad atau Sufyan bin Uyainah ini Syafi'i ini mati. Maka ujar itu guru Sidin Sufyan bin Uyainah, jikalau Imam Syafi'i ini meninggal, niscaya meninggallah orang yang ahli atau orang yang alim itu di zamannya. Wa kana Sufyan idza jaa bi syai'in min tafsiri awil futya iltafata ila Syafi'i. Adalah gurunya Imam Syafi'i, yani Sufyan bin Uyainah, apabila datang kepadanya sesuatu masalah tafsir atau masalah fatwa, pasti dia menoleh kepada Imam Syafi'i, wa qala salu hadza. Ujar Sidin, kalau bertakun masalah tafsir takuni muridku ini, kalau bertakun masalah fatwa takuni muridku ini. Jadi Sidin itu dipuji oleh guru-guru Sidin. Itu pernah kita carilah paguruan kita memuji kita, bukan kita nang memuji guru kita. Nang kita cari itu kayak apa caranya guru kita itu memuji kita, nang dicari. Karena nang paling harat itu yakni murid-murid nang dibanggakan oleh gurunya, itu nang paling harat. Bukan nang paling harat itu murid nang membanggakan
gurunya, tapi murid yang dibanggakan gurunya itu yang paling harat. Wa amma Muslim bin Khalid Al-Janzi, ini guru Sirin juga. Fa innahu kana yaqulu li Syafi'i huwa ibnu khamsa asara sanatan ana laka antubtiya. Ujar Muslim bin Khalid, Imam Syafi'i ini umur 15 tahun sudah diberi izin untuk memberi fatwa. Umur 15 tahun sudah diberi izin untuk memberi fatwa. Apa nang diudak kitab aja bang. Wa amma Yahya bin Sa'din Al-Qattan makanya yaqulu anna adullah li Syafi'i fi salati mundu arba'ina sanatan. Ujar Yahya bin Sa'din Al-Qattan, aku ni gawian berdoa kepada Allah untuk Imam Syafi'i selama 40 umur. Selama 40 tahun ujar Sidin aku mendoakan itu untuk Imam Syafi'i. Itu si murid lawan gurunya. Si murid ada murid lawan guru itu mendoakan paguruan. 40 am fakata Syafi'i kita berisalah falamma nadhara fiha qala ma kuntu adhunnu anna Allah ta'ala khalaqa mithla hadzal rajul. Adalah Abdurrahman bin Mahdi Sidin minta kepada Imam bicara masalah nasih mansuh, misalnya masalah khas dan am, maka menulislah Imam Syafi'i itu satu kitab namanya Ar-Risalah. Isinya nasih mansuh dan khas dan am. Dan manakala dia memandang isi kitab tersebut, maka tidaklah aku mengira ujar Allah Ta'ala menciptakan seumpama ini laki-laki. Wa amma Muhammad al-Hasan Asy-Syaibani fakana yaqulu in kana hadun yukhalifuna wa yathbutu khilafahu fasyafi'u qila lahu lima qala li ta'annihi wa li tuthabbitahu fi su'ali wal istima'i. Wa qala al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani inna Muhammad al-Hasan qala in takal Abul Hadid bilisan Syafi'i. Wa amma Abu Ubaid Al-Qasim ini Salam Al-Baghdadi baina qala ma ra'aitu qattu rajulan aqala wala awra'a wala absaha wala anbala min Syafi'i. Aku ujar Abu Ubaid tidak melihat seseorang yang paling berakal dan paling wara dan paling fasih dan paling cerdas, ambala itu paling cerdas, kecuali Imam Syafi'i. Wa amma Bisrun al-Muraisi panaqala ana ulama raja'a al-Baghdad qala ra'aitu syaban bi Makkah min Quraisyin ma akhafu ala madhabina ila minhu. Ujar Bishr al-Muraisi, ketika kami kembali dari Makkah menuju Baghdad, maka melihatlah aku akan seorang pemuda di Mekah dari suku Quraisy, tidaklah aku takut daripada madhab kami kecuali daripadanya. Bil Hijazi rajulan mara'aitu mislahu sa'ilan wala mujiban yuridu asy-Syafi'i qala thumma qadima asy-Syafi'i ba'da dzalika Baghdad wa wattama'an nasu ilaihi. Bahwa saya meriwayatkan Az-Za'farani Imam Syafi'i itu kecuali seumpama seorang Yahudi. Mereka itu mengatakan kepada Abdullah bin Salalnya, orang tadi menguasai Baghdad. Sebelum Imam Syafi'i masuk ke Baghdad, mereka memuji banalon Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu alim, orangnya berakal, orangnya wara, orang Madin,
orang nang asal memuji tadi kadada lagi nang mengajian ke situ lalu waktu kadada Imam Syafi'i memuji sidin alim benar orangnya datang ke kota Baghdad lalu orang mengerubuti Imam Syafi'i tadi lalu Imam Syafi'i itu orangnya jahat. Wa amma Ahmad ibn Hanbal faqad katsura asanu ala Syafi'i wa tu'azzimu lahu wa nahnu nadhkuru ba'dhan minha. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal sidin banyak memuji Imam Syafi'i bahkan membesarkan lawan Imam Syafi'i. Mina ana ruya bil khabar inna Allah taala yab'ats fi ra'si kulli mi'ati sanatin rajulan yu'allimun nasa dinahum. Faqala bin Hanbal kana fil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz wa fi sami'ati saniyah Syafi'i qala Ahmad aduli Syafi'i fi salati mundu arba'ina sanatan wa astaghfirullah. Ujar Imam Ahmad, Allah mengirim pada setiap 100 tahun itu ada seseorang yang melajari manusia urusan agama mereka itu. Maksudnya imam-imam mutahid. Setiap tahun setiap 100 tahun seikung orang. Berkata Imam Ahmad adalah 100 tahun yang pertama itu yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan selama 40 tahun. Salat aku mendoakan Imam Syafi'i tersebut. Lalu anak tadi menunggu datangnya Imam Syafi'i.